kehadiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada Ibu Jumat ini kita akan memulai kajian bahasa Arab. Kalau dalam bahasa ini ada orfos, artinya bahasa Arab yang langsung untuk memahami Al-Quran. Dan insya Allah kalau kita sudah paham Al-Quran, bahasa Arab untuk Al-Quran itu bahasa fusha, bahasa resmi, sangat mudah untuk menggunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Malah lebih mudah belajar bahasa Arab sehari-hari daripada bahasa Arab fusha Al-Quran. Karena ada kaidah-kaidah yang khusus. Kalau bahasa sehari-hari sebenarnya tidak ada kaidah. Dengan menggunakan kosakata yang terputus-putus. Tapi kalau Al-Quran kan ada kaidah tahsin. Bagaimana menunjukkan huruf yang pasti, kemudian menggabungkan kata menjadi kalimat. Jadi lebih lengkap lagi. Makanya kalau kita sudah tahu lengkapnya bahasa, lebih mudah menggunakan bahasa yang tidak terlalu terikat oleh aturan. Jadi bahasa Arab itu ada dua macam, ada bahasa fusha, ada umum, bahasa pasar. Kalau fusha ada kaidah-kaidah kita akan pelajari. Kita belajar bahasa dengan tata bahasanya lah kalau bahasa fusha, yaitu yang digunakan dalam pembelajaran, digunakan dalam khutbah, digunakan dalam pidato. Itu bahasa fusha. Bahasa fusha. Tapi kalau yang digunakan untuk belanja, untuk komunikasi sehari-hari, itu namanya perusahaan. Kalau itu sangat dipengaruhi oleh pendatang. Kadang-kadang yang dari India, dari Indonesia itu sangat terpengaruh ke sana. Sehingga banyak bahasa Arab yang campur-campur kalau tapi kalau khusus fusha itu sifatnya resmi, ya, bahasa resmi kalau bahasa kita. Kita kan di Indonesia ada bahasa resmi. Kalau pidato mengajar di kelas itu tidak bisa menggunakan bahasa Arab, karena ada kasar bahasa, ya bahasa pasar, bahasa preman itu banyak. Ya. Nah kita akan belajar bahasa fusha, bahasa resmi. Nah, belajar bahasa itu berarti belajar berbicara, gitu kan? Belajar bahasa berarti belajar berbicara. Jadi yang akan kita pelajari bagaimana berbicara. Nah berbicara dalam bahasa Arab disebut kalam. Kalam. Nah apa kalam? Kalam itu sesuatu yang kata-kata yang disusun minimal dua kata atau lebih yang mengandung makna. Al-kalamu kalau bahasa Arabnya al-kalamu huwa lafdzul murakkab, artinya kata-kata yang disusun. Paling sedikit kalimatain atau aksar, dua kalimat atau lebih. Ma yufidu, yang mengandung manfaat. Minimal dua kata. Rumah besar, perjalanan jauh, kan dua kata atau lebih. Saya melihat keindahan pemandangan, kan itu lebih dari itu. Minimal dua.
Tidak saya, apa saya? Jadi kalam itu kata-kata yang disusun paling sedikit 2 kata atau lebih yang mengandung makna. Namun najrul Ahmadiyah lafzul muraqabul mufidu bil wad'i. Kata-kata yang tersusun, yang disusun, yang bermanfaat dengan kaidah bahasa, aturan bahasa. Itu paling sedikit 2 kata. Makanya kita akan lihat ini asas namanya ya, asas kalau istilah Arab asasul kalam. Jadi pokok dalam bicara itu, pokoknya yaitu asas kalam itu terdiri dari kata-kata yang tersusun. Nah dari kalam itu turun al kalimat. Kalimat. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu kalam. Beda. Bahasa Arab kalimat itu kalau Indonesianya kata. Ini bedakan ini. Kata. Ini suka keliru. Jadi kalau bukan kalimat, kalau Indonesia sudah kebayang susunan. Susunan kata. Tapi kalau bahasa Arab al kalimat itu kata. Nah, kalam kalimat itu. Kalau kalam kalimat, ini bedanya. Kalimat. Jadi jangan keliru nih. Ada istilah lain kalimat itu lafzu. Al-lafzu. Jadi lafzu atau kalimat bahasa Arab, bahasa kitanya kata. Kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalam. Jadi kalimat. Jadi kalam itu kalimat yang tersusun. Paling sedikit 2 kata. Yang al-mufid, yang menghasilkan manfaat. Hanya bisa dipahami. Kalau dari dudar apa itu? Beberapa kalimat disusun tapi tidak ada maknanya. Itu bukan kalam. Jadi kita belajar bahasa Arab berarti belajar kalam bicara. Yaitu kalau Indonesia belajar bagaimana menyusun. Kalau menyusun kalimat, kalau Indonesia sudah kalimat gitu. Disebut juga kalam itu al-jumlatul mufidah, jumlah yang bermanfaat, itu disebut kalam. Nah, kata dalam bahasa Arab terus kita nyambung. Kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3. Itu 3. Pertama ismun, isim. Kalau bahasa Inggris noun, kata benda atau kata orang. Isim. Kedua fi'lun, kata kerja, fi'il. Ketiga harfun, tempelan. Artinya ini tidak ada makna kalau tidak ditempelkan ke sini atau ke sini. Bahasa Indonesia apa itu? Kata sambung. Kata sambung. Kalau tidak disambung dengan salah satu ini tidak ada makna. Nah, isim, fi'il, harf. Kalau di Inggris harf itu
Maka ada kan apa namanya? Harpan. Itu dari bahasa Arab, Universitas Harvard. Iya, Universitas Harvard University. Dari Harap tuh. Karena saya baca dalam tarikh adab bahwa bahasa pertama yang ada di dunia hanyalah bahasa Arab. Jadi Nabi Adam turun ke dunia cuma Nabi Adam kan dan Hawa. Nah bahasa di surga bahasa Arab. Makanya Nabi mengatakan ahibbul Arabiyyah. Cintailah bahasa Arab. Kenapa? Anak Arabi, saya orang Arab. Kedua, bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Jadi orang Inggris, orang Jepang semuanya nanti di surga bahasanya tidak ada bahasa lain. Karena semuanya bahasa Arab, ya pasti bisa semua. Iya bisa pasti bisa semua. Bahasa Arab. Itu udah spontan. Jadi isim apa isim? Nah, sekarang apa isim? Ismun itu madalla ala musamman ghairu muqarrinin bi zamanin. Semua yang ada namanya adalah isim dan tidak membutuhkan waktu. Ya kalau kata benda kan manusia bukan benda. Jadi madalla ala musamman yang menunjukkan kepada yang diberi nama. Madalla yang menunjukkan musamman. Ghairi muqtarinin di waktu yang tidak membutuhkan waktu. Contoh, misalnya kalau bahasa kita bahasa apa? Namun kalau bahasa Inggris ya. Kata benda. Kalau disebut benda manusia bukan benda. Nama kota sebenarnya musamman itu yang membutuhkan nama. Tapi tidak membutuhkan waktu. Contoh, misalnya Muhammad. Whiteboardnya kayaknya yang sebelah sananya Ustaz. Oh, Bekas itu kayaknya. sama. Di hadapan kan, di hadapan ismun. Kering. Iya. Di mana? Kering atau habis? Oke. Merah dulu. Kalau ini bukan whiteboard sebenarnya. Boleh. Ya. Apa-apa lah. Merah dulu. Yang jelas. Udah panas ada. Contoh musamman manusia. Muhammad. Nama manusia. Sekarang nama hewan. Bakal. Sapi betina. Nama kota Al-Madinah. Madinah. Nama benda ya, ardun, bumi. Ardun, bumi, as-sama'u, langit. Nama yang punya nama. Tumbuhan. Tumbuhan, belum ada tumbuhannya. Misalnya at-tamar. Kurma. At-tamar. Kurma kering. Ada kurma basah, apa? Rutop. At-tamar atau rutop. Rutop basah. Al-ma'u air. Anar api. Nah ini semuanya ada punya nama. Betina, sapi betina namanya apa? Nama kota Al-Madinah, Jakarta.
nama negeri. Nah, nama negeri itu isim kan? Negeri pasti ada nama. Indonesia. 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 Kalau nama orangnya Indonesia. Al-Arabia, bukan? Arab. Arabi orang Arab. Nah, ini namanya isim. Kan tidak butuh waktu kan? Muhammad, Baqarah, Madinah, kota, bumi, at-turub, tanah, at-tamr, rutub, al-ma', an-nar, Indonesia. Ghairu muqarrinin biwaqtin, tidak disertai dengan waktu. Itu namanya isim. Nanti ada ciri-cirinya. Kita akan belajar apa ciri-ciri isim. Kedua, fi'il. Fi'il kata kerja. Nah, madalla ala makna muqtarinin biwaqtin. Segala sesuatu yang bermakna yang membutuhkan waktu. Jadi madalla ala makna muqtarinin di zamanin, butuh waktu. Contoh, makan. Akala, sudah makan, belum makan, akan makan. Butuh waktu kan? Akalkah? Sudah makan, akal tuh. Saya sudah makan, berarti masa yang lampau. Mari kita makan. Sedang kan? Sedang makan. Kapan mau makan? Nanti. Kan waktu yang sudah lampau, sedang dan akan. Atau perintah yang akan. Makanlah kamu. Nah, makan. Apalagi selain makan, kata kerja. Minum, tidur. Minum, syarab. Setelah minum, nama, setelah tidur, Minuman basah. akala yakulu, sedang makan. Yashrabu, sedang atau akan minum. Nah, contoh, yasna'u, sedang membuat. Sona'a. Nah, sekarang ta'allama, belajar. Ya ta'allamu, sedang belajar. Allama, telah mengajar. Yu'allimu, sedang mengajar. Itu kan butuh waktu. Di segala sesuatu yang bermakna, yang membutuhkan waktu namanya fi'il. Maka disebut kata kerja. Kata kerja pasti membutuhkan waktu. Nah, kalau harap, madala ala makna ma'a ghairihi, yang menunjukkan pada arti jika disertakan dengan yang lainnya. Artinya harap itu tidak mempunyai arti kecuali disambungkan. Kalau sambungkan harap. Contoh, ada harap khusus untuk isim, ada harap khusus untuk fi'il, dan ada harap bisa untuk isim dan fi'il. Kalau harap barengnya. Contoh dengan isim, misalnya bi, dengan, misalnya dengan air, bil mandi. Saya minum apa? Oh iya, jadi untuk ini untuk isim. Ada hal. Apakah bisa isim, bisa fi'il? Hal huwa Muhammadun? Apakah dia Muhammad? Naam atau la?
bahasa umuman ampe aywa. Namun dikit beda. Hal akaltum? Apakah kalian sudah makan? Jadi hal itu bisa akaltum fi'il kan? Hal huwa, hal hiya al-baqarah. Apakah itu sapi betina? Naam. Iya al-baqarah atau aywa. Ini bahasa umum. Jadi naam jarang dipakai dalam sehari-hari. Jadi kalau kita ke Arab, iya, aywa. Nah, kan belajar sekaligus. Jadi naam itu bahasa kasarannya ayo. bahasa ayu. Bukan nama terus. Kalau dalam resmi tidak ada aywa. Naam. Aula. Ustaz, sebelum diteruskan ada buku panduan juga ya untuk kita belajar. Ada banyak. Bisa nanti salah satu. Insya Allah. Kita taruh aja ini. Taruh kan kita taruh. Karena ini dasar Pak. Dasar. Makanya asas dalam kalam itu mulai. Nah, nanti kan isim cirinya apa, fi'il cirinya apa, dan berapa macam. Banyak. Cuma segini dah bahasa Arab mah. Tidak isim, fi'il, tapi hal harap tidak mandiri. Boleh. Apakah segitu kan dia paham. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Nah, itu kan sudah kalimat. Dari a, kan a itu harap kan? A harap istifham, harap nanya. Lam tidak. Taro, kamu melihat. Alam taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam taro. Kaifa. Nah, ini tanya lagi. Arab. Kaifa bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala. Telah perbuat rabbuka Tuhanmu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ashabil fil? Kan bisa langsung diterapkan di Al-Quran ya. Apakah? Berarti harap. Lam tidak. Harap. Kan gitu ya? Harap. Taruh kamu melihat. Iya. Kaifa bagaimana? Fa'ala telah berbuat. Rabbu. Ka kamu. Sisi. Bi terhadap. Ashabi golongan. Nama. Alfil gajah. Betul kan? Bahwa harap itu bisa makna kalau disambung. Apakah lam tidak kalau kamu lihat? Kaifa bagaimana fa'ala telah diperbuat Rabbu Tuhan kau bi terhadap ashabi golongan alfil gajah. Jadi di sini sudah bisa dianalisa. Cuma nanti harap apa? Nah, kan harap istifham. Lam harap apa? Nafiyu. Taruh mudori tuh. Kaifa harap istifham nanya. Fa'ala fi'il madi. Rabbu fa'ilnya. Jadi mudhof kaf dhamir muttasil mudhof pilih. Bi harfu jar ashabi majrur jar majrur muta'alliq ngate bi fa'ala. Ashabi mudhof al-fi'il mudhof pilih. Tinggal itu nanti ke depannya bisa. I'rab namanya. Kalau nggak bisa i'rab nggak bisa terjemah yang benar. Tinggal menyusun bahasa Indonesia yang benar saja. Jadi kita jangan dulu bahasa Indonesia yang benar. Ini dulu tarkib yang benar. Bahasa Arab yang benar dulu. Apakah tidak kamu lihat?
Kalau Indonesia mah bukan gitu kan? Apakah tidak kamu lihat bagaimana telah diperbuat Tuhanmu terhadap segerombolan gajah? Kan gitu. Segerombolan bebas terjemahnya. Ashab itu kalau gajah mah itu sahabat kan? Sekawanan. Sekawanan, segerombolan gajah. Alam kaidah fi tadril dan seterusnya. Nanya. Nah ini untuk membuktikan harap, fi'il, isim, harap, isim. Makanya kalam itu susunan kata-kata yang tersusun yang mengandung makna dengan aturan bahasa yang dipakai. Itu namanya. Ini asas dasar. Kalau kita tidak bisa membedakan isim, fi'il, harap, ya susah ke depan. Karena ini pokok bahasa Arab nggak ada lagi selain ini. Ini bukan bahasa Arab saja. Bahasa yang lain juga sama. Naon, verb, kalau ini termasuk apa? Ordinal, bukan apa kata tambahan kata sama. Model to buy kan itu kan? Buy, to. Jadi hampir sama semua bahasa. Kenapa? Karena asal bahasa Arab. Makanya dalam bahasa Arab ada banyak yang dalam bahasa selain Arab banyak yang dari bahasa Arab. Seperti anak, saya, itu saya termasuk apa? Isim. Anak, bahasa Inggrisnya I. Anak. Bahasa Jerman ich kan gitu. Bahasa kita aku kan. Ini sebenarnya bahasa itu mendekati bahasa. Masing-masing ini aja dulu. Gambar bayang. Nah, bahasa itu wajib ditalar. Kalau nggak ditalar mau ngomong apa nanti? Sebenarnya dulu. Keburu pergi. Jadi pertama kita apa ini? Nah, kemudian nanti ya jelas kosakata yang harus banyak. Mau produk seperti tadi nama-nama benar. Mobil apa bahasa Arabnya? Sayyarah. Motor apa? Jawara. Nah itu paling kosakata itu. Polisi. Laki-laki apa bahasa Arabnya? Rajulun. Ya jamaknya. Rajulun. Perempuan. Imro'atun. Jamaknya nisa. Bahasa Arab gitu kadang dari imro'atun tidak imro'at ya nisa itu apa itu jauh. Makanya dalam bahasa ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Sehingga sudah ada. Ibrahim itu bahasa ajam asing. Ibrahim di Arab nggak ada, Ibrahim nggak bisa di ini. Kalau Ahmad bisa, bisa kan? Hamidah ya, Madu. Ya, Ahmadu itu tidak Abdul, Ahmad yang terpuji. Ya. Bisa diartikan. Jadi itu namanya mustaq dari Arab. Tapi kalau tidak ada Ibrahim Musa itu namanya azam. Asing. Jadi Arab juga ternyata Quran itu kalau kita lihat dalam Lisanul Arab mengcover semua bahasa yang ada di Arab. Padahal Allah yang berfirman kan Quran itu kalamullah. Jadi kalamullah sehingga bisa dipahami oleh semua orang Arab. Orang kampung, orang Bedui ya, kalau bisa dipahami. Jadi ada yang bahasa biasa, bahasa yang berhijab, bahasa yang bersambung, itu asam. Tapi itu kalau
firman Allah. Kan firman Allah supaya dipaham oleh semua manusia, termasuk orang Indonesia, orang-orang Sunda bisa dipahami, mudah dipahami. Nah ini awal-awal kita memahami bahasa, kita belajar bicara dalam bahasa Arab, kalam, bahasa Indonesia kalimat. Nah kalimat atau kalam itu terdiri dari susunan lafaz kalimat, yaitu isim, fi'il. Coba di sini ada semua kan? Harap ada, fi'il ada, isim ada. Cuma namanya apa nanti? Ketika isim domir, ashabu, al-fili, itu pilih pasti khas. Contoh apa lagi dalam Fatihah? Alhamdulillah. Alhamdulillah pujian itu berarti apa? Pujian. Kalau puji kata kerja, kalau pujian pujian. Allah li kepunyaan harfi. Nah kalau Allah ada etika. Ada etika semua ahli nahwu, ulama, ahli tafsir sebelum menyebutkan nama isim lafzul jalalah. Lafaz baru jabatan kalimatnya. Bukan Allah itu isim seperti manusia atau benda. Makanya lafzul jalalah katanya ismun majrur yang diajarkan sial isim, tapi lafzul jalalah itu etika. Sudah Allah isim majrur, lafzul jalalah ismun li ta'zim untuk mengagungkan, pakai li ta'zim, beda dengan yang lain. Itu sudah kesepakatan para ulama. Jadi kalau bertemu dengan Allah, lafzul jalalah ismun majrur li ta'zim, etika adab. Untuk mengagungkan ta'zim. Itu sudah sepakat. Pasti semua kitab i'rab seperti itu. Beda dengan lain. Kalau lain mah misalnya Rob, alhamdulillahi Rob alamin. Nah, Robbi isim penguasa. Jadi bodoh al-alamin Isim. Alam kan, jelma, alam jin, alam syaitan, alam manusia, alam. Makanya dalam bahasa Inggris saya lihat terjemahan nggak ada yang Lord of the World, Lord of al-alam. Kenapa mereka nggak bisa world? Karena world itu dunia kan yang kelihatan, malaikat kan beda. Maka al-alamin diberi footnote kata, yaitu alam manusia, alam jin, semua alam yang ada di dunia itu Allah penguasanya. Jadi pujian itu ada juga segala, kalau segala jamak, yang benar itu pujian. Karena masdar tidak bisa jamak, bisa mufrad, bisa tasniah. Pujian itu hanyalah, pakai hanya ada kainun, nanti aku berbahasa Arab pada tetap kepunyaan. Siapa Allah? Yang menguasai alam semesta. Makanya alam semesta, apa alam semesta? Semua manusia. Kan beda alam barzah kan, ada kan? Alam barzah kita nggak bisa melihat, karena ada benteng. Dan barzah itu ada ilin, ada jin. Nah, itu kan alam juga. Alam kubur kan, alam kubur.
Makanya digunakan alamin. Pirang-pirang alam, saantero alam, penguasa keseluruhan alam. Makanya tidak Lord of the world, Lord of al-alamin. Jadi orang-orang Barat juga atau bahasa lain kalau yang sudah menyangkut makna di luar kebiasaan sehari-hari, kalau Lord of the world hanya menguasai dunia kan? Dunia. Padahal dunia bukan hanya ini saja, ada dunia lain, ada dunia lain, supra dunia, ada dunia lain. Nah, ini gambaran contoh saja. Nanti secara rincinya isi apa cirinya, fiil apa cirinya. Nah, sederhana mah pedoman mah jurumiyah yang sudah diterjemah banyak di toko ya. Toko Al-Quran jurumnya yang sudah terjemah biar Bapak mudah. Tapi nanti minimal tidak yang akan saya bawa kan saya belum menyusun secara rinci. Tapi ini akan insya Allah walaupun belajar jurumnya akan melebihi jurumnya. Ada lengkapnya. Nah, ya masa kita contoh aja dulu, karena ini asas. Jadi kalam, apa kalam? Susunan kalimat. Ya, apa kalimat? Tapi jangan ingat ke sini. Indonesia, apa kalimat? Atau lafaz lah. Apa lafaz? Kata. Ada berapa macam kata dalam bahasa Arab? Tiga. Isim, fi'il, kan dari ketiga ini bisa bicara. Akumu, aku kan juga anak kuring. Akumu berdiri bahasa apa? Simping. Telah berdiri kan kata kerja. Telah berdiri, sedang berdiri. Amama di depan. Itu kalau di depan sejenis handphone. Nanti handphonenya namanya apa? Zorok namanya. Ya beda nama. Nah dari sini berkembang. Mana di depan itu yang sebagai harofnya artinya kalau depannya bisa ismi ismu kalau depannya itu sudah satu kata. Makanya itu zorok makan. Zorok makan itu ada makna di makna Arab. Makanya namanya zorok makan. Keterangan tempat. Ada tambahan. Waro. Nah, seperti amama. Kalau di Quran tidak amama, tapi baina aidikum. Bukan? Baina. Nah, kalau memang yadaihi pelajaran bagi yang ada di antara dua tangan. Nah, kalau saya pilih bisa di antara kanan dan kiri ada siapa? Berarti depan. Itu lain lagi Quran mah. Jadi kalau pidato bahasa pusat tidak aku mau amamakum itu terlalu. Kalau amama misalnya saya amama saburo di depan, tapi kalau orangnya banyak tidak amama baina aidikum. Iya. Allah aku mau baina aidikum. Saya berdiri di antara tangan. Ada depan. Tapi kalau di belakang baina waro'a atau kholfa di belakang. Nah kalau sehari-hari dalam bahasa Arab tidak kholfa, di depan gudang, warok, gudang di depan gudang di depan warok. Nah lihat itu amama sama dengan naam aywa. Gaul ya. Ya gaul. Kalau amama gudang, belakang warok, memang warok belakang.
yang dipakai sehari-hari tidak kolbi. Mengatir Arab pasar kolbi di belakangku. Warok. Itu orang Arab. Saya ngomong bahasa pusat kepada pedagang yang nggak ngerti. Gitu. Naon sih? Dari Baru hati dia. Pokok. Lemah terkenal. Itu diajar orang Arab jadi. Arab kan mau belajar apa? Kalau kita masuk ke perpus, ke perguruan tinggi, ya enak bahasa pusat, saya paham. Tapi kalau bahasa pasar ada yang paham, ada yang Kemarin pakai bahasa apa, bro? jam depan baru. Dibagian lama Garut. Mangga kalau ada pertanyaan. Kalau itu kan kalau lillahi robbi, nah apa namanya, atas bawah itu menjadi di apa namanya, kenapa nggak robba, kenapa robbi? Nah, nanti kita akan bisa lihat jar. Ismun dan Allahi lafzul jalalah ismun majrurun bita'dim. Wa alamatul jari kasroh, jr. Kasroh. Nah, Robbi sifat Allahi. Kalau sifat harus sama dengan yang sifati. Kalau lillahi ya Robbi. Ya, itu namanya badal. Mengikuti yang Disifatinya. Robbi. Al-alami. Terus maliki kan? Maliki sifat Allah. Allahi maliki. Yaumi yaumil mudokile. Mudok ini mudokile lagi. Jadi di dalam surah Fatihah ada sifat Ar-Rahman ni naknu. Ar-Rahmani sifat dari Allah. Jadi kita lihat Al-Rahmani ya. Lillahi Di alamin karena pengaruh ini. Terus Ar-Rahmani. Terus Ar-Rahim. Maliki. Tuh, Maliki. Dan seterusnya. Jadi ada pertama sifat Allah, satu Rob, penguasa. Yang menguasai, yang merajai. Tidak ada penguasa selain Allah. Makanya kalau ada penguasa tidak taat terhadap aturan Allah, berarti yang kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Musyrik. Jadi, semua dunia kan siapa? Tuhan. Allah. Berarti harus tunduk kepada manusia itu atau selain manusia, jin, malaikat, apanya Allah? Makhluk rakyat yang dikuat. Terus Rahman yang bersifat pemurah. Siapa? Allah. Balik ke sini. Ar-Rahim Maha penyayang, pengasih atau penyayang. Tuh, ke Allah lagi. Maliki yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi di surah Al-Fatihah ada berapa sifat Allah yang diungkapkan? Pertama Rob, kedua Tiga, empat, Malik. Di sini man kata menyebutkan yang memiliki hari pembalasan. Di dua kata maksudnya cuma. Nah seperti itu pasti pernah kita belajar. Nanti di sini itu apa ciri-cirinya? Nah baru dapat kasroh. Beliau ada kasroh. Nah nanti ada ciri khas. Sehingga kita tidak akan keliru menentukan isimnya. Kalau tidak ada ciri. Ustaz, suka diterjemahkan Tuhan ya kalau Rabb itu. Rabb itu sebenarnya kalau Tuhan itu apa bahasa kita itu? Kalau memang sama dengan Rabb apa? Tuhan itu penguasa. Yang disembah. Yang disembah, yang ditaati. Makanya Rabb itu susah diterjemah sebenarnya.
Kadang-kadang orang masih mengatakan umum. Rob, tapi kalau penguasa bisa. Kalau Tuhan mah ya Tuhan pangeran negoro. Tapi apa kalau memang Tuhan maknanya penguasa tidak bisa. Saya sudah pangeran, pangeran. Gusti Gusti kan yang mau Allah. Gusti susah juga. Gusti Agung. Pokoknya Rob itu dina robai Robi ada tarbiyah, namanya tarbiyah. Jadi Allah itu Rob itu mulai menciptakan, mengatur, mengurus, mendidik sampai menghancurkan. Rob. Makanya Allah bersifat rububiyah. Rob Uluhiyah. Menguasai, mengatur, mengurus. Rob sampai menghancurkan Allah. Itu makanya doa apa sih? Rob. Wahai penguasaku, ya, wahai yang mendidikkan kama robayani sogiro. Ibu bapak yang roba mendidikku, lainnya dikumpul, mereka makan, minum, memberi penguasa itu rob. Jadi rob itu makanya rob harus dijabarkan. Menurut pangeran, tapi mengungereh, nungguyu, bawah parenta, bahasa Indonesia penguasa alam semesta. Jadi lebih dekat ke penguasa. Top itu. Kalau penguasa kelihatan. Tuhan mah artinya masih lompat ini Tuhan memang mendeteksi gini kan. bingung juga Masih Tuhan. umum. Kalau Tuhan di dalam arti penguasa tidak jadi soal. Yang penting ma'ruf itu bisa diterjemah yang huruf yang umum. Yang umum sehingga tidak mengurangi makna. Makanya roh harus dijabarkan. Ada dalam tafsir roh mulai dari menciptakan, mengurus, memberikan wajah rupa kita yusawir, memberikan wajah. Oh, la ilaha itu nggak bisa Tuhan ya. Nah, ilah itu banyak maknanya. Ilah itu kalau bisa sembahan. Kalau Tuhan nah tadi membingungkan. Betul. Jadi ilah itu Jadi ilah. kalau Tuhan sendiri. Ilah itu jelas kan Tidak sesembah. yang selalu dipinta disembah selain Allah. Ilah kecuali Allah disembah. Nah seperti itu kata-kata. Itu kita kompromi aja dengan uruf. Uruf itu umum. Keumuman yang bisa dipahami dan tidak menyalahi makna asli. Karena ini kalamullah. Artinya kalamullah tidak boleh dikira-kira dipaham oleh manusia. Harus tanya Allah apa Rabbi. Kan banyak Rabbil Arsy. Allah itu yang menguasai arsy. Lalu Rabbul Izzati menguasai itu Izzat kemuliaan kegagahan. Rabbin Nas penguasa manusia. Rabbus samawati wal ard penguasa langit dan bumi. Maksud itu kata. Nah kalau ilah itu bermakna ma'bud. Ilah itu bermakna ma'bud yang disembah. La ilaha tidak ada yang disembah. Kesembahan ilah kecuali Allah. Jadi tidak bisa kita sembarang menerjemah, tapi terjemah yang dipahami oleh semua dan tidak menyalahi kalamullah. Karena Nabi menerima wahyu itu dengan tafsirnya langsung. Dengan tafsir. Makanya tafsir itu kita kalau menafsirkan Al-Quran harus sesuai penafsiran siapa? Allah. Nah Allah kita tidak langsung dengan Allah, Rasul. Kita tidak langsung dengan Rasul. Dengan siapa? Sahabat. Sahabat. Kita ketemu sahabat tidak? Berarti tadi temu enggak? Tabi'in. Nah, mulai dari tabi'in. Ini yang disebut ahlu sunnah itu. Pertama sahabat. Nah, terus tabi'in. Terus
tabi'in. Terus, nah dari sampai sini aja. Jadi kita menafsirkan Quran sesuai dengan tafsir yang diajarkan tabi'in diajarkan kita. Nah dari sini mulai ada pencatatan. Siapa yang pertama mencatat tafsir para tabi'in, para sahabat? Ibnu Jarir. Nah ini pertama. Dari Jarir terus ke sini abad seterusnya, karena terlalu banyak kan ini ada 15 jilid dan namanya Jamul Bayan. Kita benar. Jamul Bayan. Ini ada 15 jilid. Bab Umar siapa menafsirkan? Abu Bakar apa? Ibnu Abbas apa dan seterusnya, punya murid tadi. Contoh murid Ibnu Abbas Mujahid. Ya, jelaskan di sini. Lalu mengajarkan kepada tabi'in, tapi di antaranya Ibnu Jarir. Dan Jarir terus yang mirip dengan Ibnu Jarir, Ibnu Katsir. Asal ini. Nah, terus berkembang. Tidak cukup asal. Kan di kita jangankan orang non Arab aja, orang Arab aja nggak paham terhadap Al-Quran. Makanya ada tafsir Lughawi. Tafsir Lughawi. Ya ini tafsir Lughawi itu bahasa Arabnya. Ini alhamdulillah mubtada lihat ujar awalimat lafzu dalamat turun ajar wa ma'ruf muta'alliqun bi khobar mahdzuf takdiru kainun mustaqirun. Nah, kenapa? Pujian itu tetap hanyalah kepunyaan Allah. Nah, hanyalah itu khobar yang tersembunyi. Nah, kalau tidak dibongkar kita nggak akan bisa menjelaskannya. Berarti tidak boleh ada yang ingin dipuji selain karena mustaqirun, khusus untuk Allah. Nah, dari mana tahu khusus? Dari tafsir Lughawi. Makanya tafsir ada dua macam. Ada tafsir bil asal, ada bil akali. Akal itu ini. Nah, ini asal namanya. Ini akal. Logika kan kita memahami sesuatu itu dengan bahasa dulu kan? Iya. Seperti dirikanlah olehmu sholat. Oh, itu perintah. Kan kiramat. Kalau tidak tahu itu bagaimana terjemahnya? Makanya wajib mufassir memahami dua. Pertama Lughawi, kedua asal. Dan mengembang ada orang-orangnya bahasa. Ini sudah ranah ilmu tafsir itu. Dia pengatal Lughawi ini. Jadi kan bahasa itu alat komunikasi. Berarti Quran itu kita harus tahu alat komunikasi kita dengan memahami kalam. Itu dua. Pertama bahasa dulu, kedua bagaimana sahabat yang mendapatkan yang langsung hadir dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi menjabarkan. Siapa guru Nabi? Malaikat Jibril. Siapa guru malaikat Jibril? Jadi tidak semua malaikat. Tidak ada yang kuat dalam hadis Sahih, tidak ada yang kuat malaikat mendengarkan kalamullah. Semua pingsan. Kecuali malaikat Jibril. Setelah semua puas dengan tafsirnya, makanya alamahu syadidul quwa, yang mengajar kepada Nabi itu yang sangat kuat, Jibril, cerdas, tidak ada lupa satu pun apa yang dimaksudkan. Bahaya. Makanya zumirratin, yang mempunyai kecerdasan. Kan kita suka ada lupa. Bahaya pohon. Apa yang kayak gitu, aduh pokoknya baik deh ngalangin tuh. Pohon muslim kan. Kalau Pohon muslim kan sering maca. terus nggak boleh kita, oh ini ngalangin tuh. Makanya
Nabi ketika belajar begini dengan malaikat Jibril, kalau Nabi belajarnya hati ke hati, tidak dengan suara. Kecuali kalau malaikat Jibril menyerupai manusia, baru ada suara. Tidak. Makanya karena apanya wahyu, harewas, bisikan. Aisyah ketika Nabi menerima wahyu melihat dia musim dingin, dia berkeringat saking beratnya mengarang Quran dengan tafsirnya kepada itu. Nabi sampai kayak orang merinding, nanti kayak orang Layang itu yang demam. Kenapa? Karena malaikat itu membacakan kayak lonceng yang cepat. Tapi kalau Nabi tetap ada lupanya. Fala tansa illa masya Allah. Kamu tidak lupa kecuali yang ditakdirkan. Yaitu yang dinasa. Yang mau dihapus oleh Allah itu ayat, Nabi dilupakan. Nanti datang lagi yang baru. Nanti itu ada Al-Baqarah kan? Mana nasa min ayat nunsiha. Nasanya nunsi melupakan. Jadi yang Nabi lupa itu karena dilupakan oleh Allah. Karena mungkin ayat terlalu berat datang lagi. Nanti dia khairin kaumis lihat. Ada bab nasa mansub. Nah itu Nabi. Untung kita mah tidak jadi sahabat. Kalau kita jadi sahabat, mungkin nggak sampai ke anak cucu itu. Nah, jadi kita mufasir awal Ibnu Jarir yang berbayar dan seterusnya. Makanya memaham Quran dengan tafsir. Ada dua macam tafsir. Itu macam dua macam. Pertama tafsir yang langsung dari sahabat. Ada tafsir memahami segi bahasa. Itu isyaratnya kan bahasa. Kita mengenal ini perintah, ini larangan, ini penerangan, itu bahasa. Itulah. Mohon bisa kering apa? Mohon. Ayo Iya, nak Ustaz. kemak. Datang ke rumah lupa lah. Sana Jibril. Ini wajib apa? Wajib apa? Pak Arnas biasanya nanya dua nanti. Boleh. Bertanya teh ting lieur ting. Kan kalau nggak paham bahasa Arab, tapi kita kan orang soleh misalkan, ketika kita ditanya di alam kubur ataupun berbicara dengan Allah nanti, itu kan bahasa Arab itu deh. Karena Nabi yang menyampaikannya, malaikat, munkar dan nakir kata man rabbuka. Naon sudah Jadi tinggal. kalau sudah masuk ke alam kubur tidak lagi bahasa selain Arab. Mau ngapal masih paham. Pahamkan. Tidak Kursus lah. yurkud doan. Kursus lah dalam kubur. Itu mah sudah spontan. Tenang manis tenang. Akhirnya mah bisa, mereka mah bakal. Yang diapakan heula gitu di dia biasa tadi. Jawabannya. Tapi kan kalau hanya menghafal tidak jadi akidah, itu bagaikan burung beo. Bisa menghafal? Bisa. Tapi ketika dicekek mati apa? Ya, tidak la ilaha illallah. Atau di grup beo. Kan ada ya, itu dekat pesantren di Jalan Pantai. Itu kan Cina semua. Karena mungkin gaulnya dengan Muslim, kalau Muslim murid astagfirullahaladzim. Ya karena sering bergaul dan dengar orang Cina makan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kan kok. Alhamdulillah. Tapi apa artinya? Tidak tahu. Nah, seperti mana? Makanya la ilaha illallah itu harus dipahami dulu. Sudah paham jadikan ikatan akidah. Jadi tidak bisa dihafal. Diapalkeun. Abu Thalib orang Arab kan? Hafal la ilah? Ya hafal karena sering bergaul dengan Nabi. Malah Nabi langsung Ami kul la ilaha illallah kalimatan, satu kata yang akan ajukan. Walaupun engkau tidak sholat tidak apa, akan ajukan kepada Allah untuk diampuni kamu. Kau apa? Tidak berjalan.
nya tinggalkan talari Abdul Muthalib. Apa ya kok Lata? Padahal Nabi langsung kan menalkin. Jadi talqin tidak bermanfaat lagi bagi orang yang waktu hidupnya tidak bertauhid. Nabi kan itu Sayyidul Anam, tuh apa namanya? Gegedena manusia. Habibullah yang disayangi oleh bisa menyelamatkan pamannya. Tidak. Karena dia tidak salah. Secara rububiyah dia benar, tapi uluhiyah dia benar. Artinya seperti Nabi Ibrahim kepada Azab kan, Nabi berhabis-habisan apa? Qul la ilaha illallah. Aku akan ajukan kepada Allah untuk diampuni. Nah gitu. Jadi tidak bisa dihafalkan, tapi dipahami dan diamalkan. Karena kayak kan ada ya, kalau mau burung beo kan apa? Nasi kuning. Ada apa Fatihah dulu. Loh. Tapi kan kurang teh. Baca la ilaha illallah waktu dicekek teh. Karena keak. Dan memang itu ya. Jangan mikir gitu tanya. Jangan mikir gitu. Sami gitu. Apa juga ya? Secara mengerti langsung Makanya bukanlah iman hanya dibicarakan, tapi maqarrafil qalbi yang tersimpan dalam hati, baru kalam dibicara. La ilaha illallah itu kalimat atau kalam? Kalam, tapi terkadang dalam artian disebut kalimat. Baca kalimat syahadat. Nah itu pengecualian. Kecuali itu dalam artian dijelaskan. Jadi orang kadang-kadang kalam disebut kalimat. Contoh kalimat Nabi kan katakan itu. Katakan paman satu kalimat. Pas kalimat mah a gitunya kan bukan la. Kalimat tadi kopi patani. Nah, modelisan kepada subhanallah walhamdulillah. Gitu. Entilah enak kalau bahasa Arab. Sangat mudah, tapi orang tujuan untuk Al-Quran. Lalu dapat pahala. Belajar dunia bukan untuk Al-Quran, tidak ada masalah. Cuma bahasa Arab, karena mudah oke. Oh iya, jadi uduknya kan istilah Jawa di Arab. Jadi uduknya mah disebut Itu melekat saya waktu kuliah dulu pertama mangga, yang dikatakan kita belajar bahasa Arab aslinya kayak bahasa Arabnya. Nah kalau apa Al-Quran baik belajar bisa. Iya, 2 tahun. Jadi apapun yang tujuannya untuk nyambung sama belajar bahasa Arab dapat pahala Abu Jahal di Quran. Makanya untuk apa? Purpose saya kata purpose apa? Kepentingan. Kepentingan. Bahasa asingnya sama ya, bahasa khusus seperti bahasa teknologi, bahasa kimia itu ya betul. Kalau Al-Quran bisa menyeluruh sebab Al-Quran kalamullah yang di dalamnya bisa dipahami oleh semua suku bangsa di Arab. Kalau kita bisa dipahami dengan memahami ini. Ayat yang mana? Mulak ya. Awas Pak Aris. Di WA. Ini masalah buku panduan tadi. Kalau ini yang ada di sini tentu pemahaman terhadap beda-beda kita ini. Kalau di kelas-kelas bahasa Inggris pasti kan di grading dulu. Klasifikasi. ada IPA. Kalau ini kan gratisan. General. Kalau bisa jangan ada di kelas ini. Jadi yang sudah tahu memantapkan, Bisa mengajar. yang belum tahu ya belajar tahu. Jadi manfaatnya insya Allah nanti. Tapi ya kalau kita sudah tahu tidak diingatkan kembali lupa. Betul. Nah,
Alhamdulillah. Nanti kita baru di dasar kan? Ya. Baru dasar. Nanti selanjutnya sampai kepada i'rab. Itu kan alhamdulillah mubtada wa huwa marfu'un bi dhammatil dhahira. Bukan kilir. Itu tingkatan nanti. Lihat ujar. Alilab tujalaman ismatu. Dita'dim. Al-jaru wal majrur muta'alliqun bi khabarun mahdhuf. Takdiruhu kailun aw mustaqirrun. Nah, itu sudah keapian. Kan liarnya tadi. Bisa juga. Saya sendiri biasa, liar bisa. Ini orang lain. Ai tidak satu lama bukiran. Buat dasar. Kusum. Naon teh rem dobong. Terus booster. Ayeuna nama aya metik. Ngaranna sareng bus. Ayo urang metik teh kan gitu. Ai darah beras dipencet Pak tombol. Cat. Maju. Tat. Mundur. Sekalian pencet teh. Kan urang beuki aneh mana cek ke mana personel lah. Kan urang aya keneh metik. Coba anu aya model. Kalau saya lihat pesawat berkeliur, wah pesawat nggak berkeliur. Tombol nama Tombol lah, liar, pilot Begitu garati. Tapi cek pilot mah, apa? Antara nawan. biasa. Tanya kayak gitu Pak. Tacan biasa. Amin. Insya Allah pasal orang takut gue. Ulah pusingan, kan ulah seting gitu. Terlalu banyak. Olap-olap. Kalam ceritaan. Kalimat kata. Kata ada 3. Isim. Fi'il. Terang. Ya, ini kan susah gitu. Nanti kalam dia ayat 3 nih. Oh, ayat isinya pilih simbol juga. Wow. Ismiah naon wae. Jadi cina anak incuan buyut. Regenerasi. Tapi insya Allah. Kalau apa dasar? Oh, ismiah. Mendengar ismiah saja berarti kebayang isimna. Betul. Pilihan kebayang? Iya. Berarti kita turunan pilihan deh. Contoh Syafi'iyah. Murid penganut Imam Syafi'i. Dan ke gaya ismiah. Hanafiyah. Ah, mana gitu dari kalimat pilih atau pilih kabayang. Pilih atau pilih kabayang. Ismiah isim kabayang. Sibul jumlah harap kabayang. Harap memiliki kalimat. Jadi orang mau liar. Iya, coba dah mau kan jauh tidak akan jauh dari sini. Tapi kalau ini sudah isim apa isim nah apa isim buat bingung. Isim itu sesuatu yang berarti, yang mempunyai nama, yang membutuhkan nama dan tidak membutuhkan waktu. Itu kalimat sederhana. Kalau fi'il kata yang mengandung arti membutuhkan ya kata kerja, membutuhkan waktu rumah. Kan bahasa Inggris sih ada past, ada present, ada future. Samanya. Pas. Lebih komplit orang. Sama. Kan terserah bahasa Inggris kan udah. Mohon gitu ya. Mohon Allahumma fa'na bimalam mana alimna malam anak yang fa'na wajib ilman yang Ian. beri tambahan jika beri tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.